Perkenalkan saya Gary, yang akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berpetualang di area pamer pertama. Sebelum kita masuk ke perancangan area pamer, ada baiknya kita tarik ke belakang sebentar untuk melihat masalah utama dari Museum Bahari, yaitu narasi koleksi Museum Bahari belum disusun secara linear, melainkan hanya diletakkan secara acak, membuat pengunjung hanya dapat melihat koleksi secara individual, dan bukan satu kesatuan dalam narasi. Persegi panjang warna biru menunjukkan koleksi narasi pinisi, sedangkan warna abu adalah koleksi lainnya. Pengunjung yang mau melihat narasi pinisi harus berjalan secara zigzag, di mana seharusnya koleksi disusun secara linear yang menghasilkan sirkulasi yang lancar. Berangkat dari permasalahan itu, saya menerapkan konsep narasi berjudul Bahari Titian Nusantara. Terdiri dari 5 babak yang terbagi pada 6 ruangan berbeda. Narasinya bermula dari sebuah istilah, nenek moyangku seorang pelaut. Keakraban dengan nenek moyang dengan kehidupan maritim ini pertama kali tercatat pada ukiran perahu di Gua Liangkabori, Sulawesi Tenggara. Keakraban dengan maritim terus terjalin, hingga terbentuknya kerajaan yang terkenal akan adidaya maritimnya. Kerajaan memanfaatkan maritim sebagai pemasukan ekonomi dan jembatan persatuan, menjadi sumber daya yang mengantar kerajaan ini diakui oleh tanah asing. Namun, konflik perang saudara tidak dapat dihindari, menjadi titik kehancuran, runtuhnya persatuan, dan runtuhnya adidaya Nusantara. Hingga ratusan tahun perpecahan Indonesia terjadi dan dijajah oleh bangsa asing. Indonesia mulai sadar pentingnya persatuan dan kesatuan, ditandai dengan perahu pinisi yang mempersatukan Indonesia untuk berlayar ke Vancouver, Kanada. Cerita ini disusun dengan sirkulasi secara linear, seperti terlihat dari eksploded bangunan C ini. Pada ruang pertama ini ingin menghadirkan suasana seperti pada goa, menceritakan dan menunjukkan lukisan dari tanah liat oleh nenek moyang kita. Menceritakan kehidupan bahari di masa lampau, didukung dengan konsep bentuk, pencahayaan, dan multisensori untuk mewujudkan pengalaman ini. Dapat terlihat pada aksonometri dan layout berwarna, ruang dibuat tidak bersudut, sehingga tidak ada garis tegas yang menandakan akhirnya sebuah ruang. Melainkan terasa seperti goa yang terus menaungi pengunjung tanpa diketahui kedalamannya. Implementasi bentuk setengah melingkar membuat pengunjung terasa dinaungi oleh bebatuan goa, yang dipenuhi dengan cerita lukisan tanah liat yang dapat dilihat secara 180 derajat. Pencahayaan yang memberikan focal point pada lukisan tanah liat, tekstur bebatuan, dan juga menuntun pengguna untuk mengeksplor ruangan ini. Penerapan furniture dan vitrin telah memperhatikan pengguna kursi roda, di mana tersedia penyediaan ruang kaki yang luas sehingga pengguna kursi roda dapat mendekat untuk melihat koleksi secara lebih mendetail. Bukan hanya lukisan saja, namun pengunjung juga dapat menggambar pada tablet Wacom yang tersedia dan memproyeksikan gambarnya pada dinding goa sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh nenek moyang kita ketika sedang menggambar pada goa. Vitrin menunjukkan alat yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk berburu ikan. Berikutnya ada papan informasi pada ruangan ini yang memiliki backlit sehingga memudahkan pengunjung untuk membaca di suasana gelap pada ruangan ini. Berikutnya, ruang antar ruang dibatasi oleh penerapan sliding door, membuat pengunjung mendalami experience pada setiap babak narasi. Jadi dengan tujuan meminimalisir kebocoran suara dan cahaya yang berasal dari babak narasi yang berbeda. Masuk ke ruang berikutnya memiliki cerita keakraban kehidupan maritim dari nenek moyang yang dijaga hingga zaman kerajaan, hingga terbentuknya Majapahit yang terkenal akan adidaya maritimnya. Narasi ini didukung dengan suasana ruang yang terinspirasi dari arsitektur zaman kerajaan, dengan ciri khas bentuk geometris simetris dengan perpaduan material batu bata. Dapat terlihat pada aksonometri dan layout berwarna, ruang dirancang secara geometris dan simetris, memberikan sirkulasi yang linear dan juga lancar. Setelah melewati sliding door dari ruangan sebelumnya, pengunjung dapat merasakan adidaya maritim Laut Majapahit dari hadirnya armada tempur yang berisi puluhan kapal perang. Pengalaman pengunjung didukung dengan layar digital yang berada di belakang diorama, menceritakan strategi perang, pencapaian, informasi mengenai kapal jum, dan kunci kesuksesan Majapahit menjadi adidaya maritim yang akan ditampilkan pada layar LED yang berada di belakang diorama. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan layar sentuh yang terdapat pada railing, di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan 3D model dari kapal perang Jung yang ditampilkan pada diorama, mengobati rasa penasaran seperti apa kapal Jung yang melegenda dengan ukuran 100 meter panjangnya dan mampu mengangkut 800 prajurit. Pengunjung juga dapat dengan mudah melihat formasi tempur perahu Jung karena furniture diorama ini dirancang dengan kemiringan yang menampilkan perahu yang berada di belakang.
Pada ruangan ini menceritakan latar belakang kesuksesan kerajaan adidaya maritim Majapahit dengan memanfaatkan dermaga yang berada di selat sebagai perdagangan komoditas. Untuk mendukung cerita ini, ruang memiliki konsep menghadirkan suasana akan dermaga perahu yang dipenuhi oleh perahu 1:1 yang digunakan oleh para nelayan. Dapat terlihat layout dirancang seakan-akan seperti pada dermaga yang sedang memarkirkan perahu nelayan mereka dan segera mengeluarkan bahan perdagangan mereka. Bentuk layout ini menciptakan kantong yang terpisah dari sirkulasi utama. Bagi pengunjung yang ingin melihat kapal secara mendetail dapat masuk ke dalam area kantong tersebut sehingga tidak mengganggu pengunjung lain yang ingin melanjutkan ke babak narasi berikutnya atau pindah ke ruangan berikutnya. Dengan menerapkan layar LED dari SNA Display, membuat pengunjung ini lupa bahwa mereka sedang berada di musim bahari. Terasa seperti di dermaga dengan suasana laut. Ruangan ini memberikan pengalaman unik bagi pengunjung yang datang di jam berbeda, karena merasakan suasana yang berbeda dari pagi hingga sore gelap secara real time, yang ditunjukkan oleh layar SNA Display ini. Pengunjung juga dapat melihat dan menghirup aroma rempah-rempah yang diperdagangkan di dermaga zaman Kerajaan Majapahit pada tabung interaksi yang berisi rempah-rempah. Beberapa titik foto yang dapat diambil oleh pengunjung khususnya generasi Z pada perspektif ini. Jadi mengenalkan akan perahu tradisional Nusantara pada generasi zaman sekarang. Masih pada narasi yang sama, pada ruang dermaga berikutnya menunjukkan koleksi perahu 1:1. Ruangan ini menggunakan perkuatan konstruksi tambahan untuk memperkuat integritas bangunan bahari yang sudah berumur ratusan tahun. Menggunakan material glulam yang dilapisi dengan panel veneer, rock wool, dan membran rotoblast untuk treatment akustik pada ruangan ini. Perancangan ini menerapkan otomasi pencahayaan. Seperti yang dapat dilihat, cahaya pada tiang railing dermaga ini hanya akan menyala ketika suasana sudah mulai sore. Ketika sedang siang hari, maka pencahayaan pada railing tidak akan menyala. Selain berfungsi memperdalam pengalaman di dermaga, pengunjung juga dapat melihat informasi seperti jenis-jenis komoditas rempah-rempah yang dibawa oleh nelayan dan perahu yang digunakan oleh para nelayan di zaman Majapahit yang diparkirkan pada dermaga ini. Dengan cara berinteraksi dengan iPad yang tersedia dan ditampilkan pada layar SNA display yang berada di dinding. Perspektif ini menunjukkan jajaran perahu tradisional yang dapat dilihat pengunjung satu persatu sambil menikmati suasana laut. Setelah komoditas diperdagangkan di tanah Nusantara ini, beberapa akan dibawa ke tanah asing menggunakan kapal jung. Ya, bukan berfungsi hanya sebagai ujung tombak, namun juga bisa berfungsi sebagai kapal kargo. Dengan itu, ruangan ini memberikan suasana pengunjung sebagai awak kapal kerajaan yang berada di dalam lambung kapal bersama dengan bawaan kargo. Didukung dengan bentuk repetisi balok kayu yang melengkung dipadukan dengan warna kayu gelap. Layout diadaptasi dari bentuk kapal jung Samudra Raksa. Dapat dilihat layout memiliki bentuk yang mirip dengan kapal. Ketika masuk ke ruangan ini, pengunjung dapat merasakan berada di dalam lambung kapal dari repetisi konstruksi kapal jung. Dan juga deck grating yang memasukkan cahaya dari ceiling atau memasukkan cahaya dari deck atas kapal. Ini dicapai dengan bantuan sumber cahaya yang dipadukan dengan barisol. Kargo kapal jung yang berupa miniatur perahu ditempatkan pada vitrin yang menyatu dengan konstruksi lambung perahu. Dengan konstruksi sebagai berikut ini. Kekayaan, kemakmuran, kekuatan, dan keberagaman yang sudah ditunjukkan dari 3 ruang terakhir ini harus bertemu ujungnya di ruang Parekrek ini, menceritakan runtuhnya kerajaan Majapahit karena perang saudara. Dengan konsep ruang membuat pengunjung tertekan dan tertuduh. Berikutnya ini adalah layout dari ruang Parekrek. Ketika masuk ke ruangan ini, pengunjung dapat merasakan ketegangan, tertekan, dan tertuduh karena puluhan meriam yang muncul dari dalam dinding dan siling menodong pengunjung dari segala arah. Menceritakan bagaimana perang saudara ini secara tak terduga bermula dari keserakahan dalam hati yang saling menjatuhkan dari kedua sisi, menjadi titik kehancuran oleh Nusantara. Cerita perang saudara ini disampaikan melalui layar digital yang akan memutar video tentang pohon keluarga dari kerajaan Majapahit hingga peristiwa terjadi perang Parekrek. Sisi kiri menceritakan perspektif dari keturunan kerajaan, sedangkan sisi kanan menceritakan dari sisi keturunan selir yang mengambil tahta. Pada ruangan ini juga terdapat alat interaksi yang dapat dinaiki oleh pengunjung untuk kabur dari kekacauan perang Parekrek ini. Dengan permainan mendayung secepat mungkin dan mengalahkan kapal yang berada di sebelah. Karena hanya satu kapal yang dapat kabur dari perang Parekrek ini. Alat interaksi ini menciptakan konstruksi sosial, di mana secara data warga Indonesia datang ke museum bukan sendiri, namun setidaknya membawa teman atau keluarga. Alat interaksi yang bersifat multiplayer ini dapat
bermain bersama teman, dan bahkan pengunjung lain, menciptakan konstruksi sosial. Sudah melalui pahitnya perpecahan dan kehilangan adidaya maritim, Indonesia mulai sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan. Dari itu, ruangan ini secara konteks berada pada zaman modern, di mana Indonesia mulai menyatukan kembali persatuan yang pecah pada Sumpah Palapa. Berikut ini adalah layout ruang persatuan Pinisi. Persatuan dan kesatuan ditandai dengan hadirnya perahu Pinisi, yang memiliki asal-usul dari kisah sastra Saweri Gading, yang pergi ke Tiongkok untuk menikahi putri di sana. Namun saat pulang, kapal yang dinaikinya itu hancur terhantam oleh ombak, terpecah menjadi 3 bagian. Seperti pada artwork ini yang terlihat ada kapal Pinisi yang terpecah menjadi 3 bagian ditandai dengan puing-puing warna merah. 3 pecahan puing merah ini terdampar di 3 desa yang berbeda. 3 desa yang berbeda ini ditandai dengan miniatur-miniatur orang dengan warna yang berbeda, yang membedakan 3 desa tersebut. Nah, 3 desa ini bekerja sama menyatukan kembali puing-puing tersebut hingga terbentuknya perahu Pinisi, menunjukkan nilai kesatuan dan persatuan oleh asal mula kapal Pinisi ini. Pada ruangan ini juga menunjukkan 6 tahap pembuatan kapal Pinisi yang harus dilewati dari hasil persatuan 3 desa tersebut. Pada pasca kemerdekaan tahun 86, saat Indonesia berusaha mengembalikan titel kekuasaan maritim dengan membuktikan pada dunia bahwa perahu tradisional Indonesia ini mampu mengarungi samudera hingga sampai ke Vancouver, Kanada. Pada pasca kemerdekaan tahun 86, saat Indonesia berusaha mengembalikan titel kekuasaan maritim dengan membuktikan pada dunia dengan hadirnya perahu tradisional Indonesia yang mampu mengarungi samudera hingga sampai ke Vancouver, Kanada. Event ini menyatukan seluruh Indonesia untuk bekerja sama menghasilkan satu perahu Pinisi yang akan diutus mengarungi samudera, menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan oleh perahu Pinisi ini. Moral dari narasi berjudul Bahari Titian Nusantara ini adalah kekayaan bahari merupakan sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia. Seperti Majapahit yang dapat mengolah dan menjadi adidaya maritim. Tapi bahari hanyalah sebuah jalan kecil untuk kemajuan Nusantara. Masyarakatnya lah yang akan menyatukan, mengolah, dan mengembangkan potensinya. Seperti bagaimana memiliki hati yang rakus akan menghasilkan perang saudara atau parekrek yang dirasakan oleh Majapahit hingga hancur. Tapi dengan solidaritas akan menghasilkan perahu Pinisi yang menyatukan dan membanggakan Nusantara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday